Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan semangat semuanya ya. Baik, hari ini kita akan belajar tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri. Subtema 3, lingkungan sekolahku, dengan materi kalimat perintah dan pengukuran berat dengan satuan tidak baku. Sebelum kita mulai belajar, mari anak-anak semuanya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. LHS All Smart. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak solih solihah, mari kita mulai belajar. Anak-anak masih ingat tidak? Kemarin kita sudah membahas kalimat perintah. Apa sih kalimat perintah itu? Coba tebak dulu. Kalimat yang berisi apa ya? Iya, benar sekali. Jadi, kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna meminta atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya, Bunda menyuruhmu untuk segera mandi. Berarti saat itu Bunda menggunakan kalimat perintah karena sedang menyuruhmu untuk mandi. Anak-anak, hari ini Ustazah akan menambahkan penjelasan tentang ciri-ciri kalimat perintah. Ciri yang pertama, kalimat perintah itu berintonasi naik. Jadi, jika ada seseorang mengucapkan kalimat perintah, biasanya akan berintonasi naik. Contohnya seperti ini. Dek, bukakan pintu itu. Berbeda dengan ucapan terima kasih. Dek, terima kasih ya sudah membantu kakak hari ini. Itulah maksudnya berintonasi naik. Lalu, ciri selanjutnya menggunakan imbuhan lah atau kan. Jadi, kata yang awalnya tutup menjadi tutuplah. Contoh lainnya, sampaikan. Ciri selanjutnya diawali dengan kata perintah. Nah, kata perintah itu adalah kata yang berimbuhan lah dan kan tadi. Contoh lainnya lagi ada bukalah, minumlah, tuliskan, padamkan. Biasanya di dalam kalimat perintah, kata-kata itu diletakkan di yang paling awal. Seperti contoh tadi, bukalah pintu itu. Nah, kata bukalah berada di paling depan. Atau mungkin ada juga yang setelah panggilan, misalnya, Dek,
bukalah pintu itu. Nah, itu juga termasuk disebut di depan. Lalu contoh atau ciri kalimat perintah selanjutnya, jika anak-anak menulis atau jika kalimat perintah itu ditulis di buku, biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimatnya. Itu adalah tanda seru yang Ustazah maksud. Contohnya, padamkan lilin itu. Setelah kata itu ada tanda seru. Garis lurus dan di bawahnya ada titiknya. Nah, contoh kalimat perintah lainnya seperti makanlah secara teratur. Ada tambahan lah setelah kata makan dan juga ada tanda seru di akhir kalimat. Coba sekarang giliran anak-anak mencoba membuat kalimat perintah dari kata bukalah. Yuk dicoba. Oke, sudah dapat. Ustazah juga sudah dapat. Ini dia, bisa juga seperti ini. Bukalah buku tema halaman 22. Anak-anak solih-solihah, jika kita diminta atau disuruh orang tua atau mungkin ustadz ustadzah untuk melakukan sesuatu, maka berilah tanggapan yang baik dan sopan. Contohnya seperti dalam percakapan berikut ini. Ustadz berkata, Amar, bersihkan papan tulisnya. Amar menjawab, ya Ustadz, segera saya laksanakan. Ustadz berkata lagi, dan kamu Abim, buanglah sampah dari laci mejamu. Abim menjawab, siap Ustadz. Nah, itulah anak-anak contoh jawaban yang baik dan sopan. Sekarang saatnya anak-anak berlatih ya. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat perintah. Di situ ada kata-kata yang masih acak. Silahkan anak-anak menyusunnya menjadi kalimat perintah yang baik dan benar. Jangan lupa setelah dikerjakan dikumpulkan ya. Masih semangat belajarnya anak-anak? Yuk kita tepuk bersama-sama agar lebih konsentrasi lagi. Kalau Ustazah bilang tepuk 1, maka semuanya tepuk 1. Seperti contoh ini. Tepuk 1. Seperti itu ya. Kalau Ustazah mengucapkan selain tepuk 1, maka jangan dilakukan. Siap? Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk sate. Ada yang tepuk enggak? Kalau ada yang tepuk, berarti sudah lapar ya. Oke, kita lanjutkan belajarnya. Sedikit lagi, ayo membaca. Ada berbagai jenis sampah di sekitar sekolah. Ustadz meminta anak-anak mengumpulkan sampah. Maksudnya adalah sampah yang dapat didaur ulang agar dapat dimanfaatkan kembali dan tidak menjadi polusi tanah. Seperti sampah plastik, kertas, dan kardus. Sampah-sampah tersebut memiliki berat yang berbeda.
Kita bisa mengukurnya menggunakan timbangan sederhana. Apakah anak-anak masih ingat cara menimbang benda menggunakan timbangan sederhana? Anak-anak sudah pernah mempraktikannya loh. Masih ingat? Kalau masih ingat, kira-kira alat apa saja yang diperlukan? Iya benar, alat-alat yang digunakan seperti gantungan baju, kemudian plastik, dan juga kelereng untuk mengukur beratnya. Nah, anak-anak bisa mempraktekannya kembali di rumah sambil bermain bersama mungkin adik, kakak, atau bahkan orang tua. Namun praktik ini tidak dikumpulkan ya. Tugas tema hari ini yang dikumpulkan hanya menyusun kalimat perintah tadi. Baik. Alhamdulillah, kita telah selesai belajar untuk hari ini. Terima kasih anak-anak semua yang telah menyimak materi Ustazah dari awal sampai akhir ini. Semoga semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kita berdoa dulu. Sikap berdoa. LHS All Smart. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Ustazah Nurul mohon maaf jika ada salahnya hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.